Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa al-fudhala, para peserta kajian akidah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu kembali di ruang Zoom ini dalam program kajian akidah. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Baiklah, insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian akidah kita dari kitab Al-Qaulul Mufid bi Syarhi Kitab Tauhid, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang merupakan kitab syarah atau penjelasan dari kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Baik, ikhwatul Islam, a'azakumullah, kita sampai pada halaman 103 ya. Halaman 103 dari kitab ini, yang mana pada pertemuan pekan yang lalu kita membahas satu hadis ya. Satu hadis yang berisi tentang apa ya, ciri-ciri orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak perlu saya bacakan lagi hadisnya, cukup saya berikan saja kesimpulan bahwasanya ada 70.000 umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Siapakah mereka itu? Nabi katakan mereka adalah orang yang tidak minta untuk diruqyah. Ya, ketika dia terkena penyakit, dia tidak minta untuk diruqyah. Itu. Yang kedua, orang yang tidak berobat dengan besi panas. Ya, ada dulu pengobatan terdahulu itu dengan ada pengobatan dengan besi panas, itu pengobatan yang sangat menyusahkan ya. Eh, jadi orang yang ciri-cirinya adalah orang yang tidak berobat dengan menggunakan lempengan besi panas. Yang ketiga adalah orang yang tidak menganggap sial. Ya, orang-orang yang tidak menganggap sial terhadap sesuatu yang dia lihat atau tidak sial terhadap hari-hari atau tempat. Ya, dia tidak menganggap sial. Dia semuanya dia serahkan hidupnya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ketiga ciri-ciri orang ini adalah orang-orang yang mempasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu eh, wa taala. Ya. Ikhwatal Islam azakullah. Itu ya secara singkat tentang isi atau maksud daripada hadis yang sudah kami jelaskan pada pertemuan eh, yang lalu. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ya, masih berkaitan tentang hadis ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menyebutkan beberapa pelajaran-pelajaran yang dipetik daripada hadis yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ya, yang pertama adalah ya, ma'rifatu maratibin nasi fit tauhid. Ya, ma'rifatu maratibin nasi fit tauhid. Ya, pelajaran yang pertama dari hadis yang sudah kita jelaskan pada pertemuan pekan lalu adalah mengenal
ya kita dapat mengenal tingkatan-tingkatan manusia tentang tauhid. Ya, ya, tingkatan-tingkatan manusia terkait dengan tauhid. Maksudnya bahwasanya manusia dalam bertauhid itu nanti kelak di hari akhirat ada yang masuk ke surga tanpa dihisap dan tanpa disiksa terlebih dahulu. Namun ada juga orang-orang yang bertauhid ya itu dihisap dulu oleh Allah Subhanahu wa taala eh, dan ada juga yang tanpa disiksa, hanya dihisap tanpa disiksa. Bahkan ada juga yang dihisap kemudian disiksa terlebih dahulu lalu dimasukkan ke dalam surga selama dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatal Islam azakumullah ya terkait tentang poin yang pertama atau pelajaran yang pertama dari hadis yang sudah kita bacakan di pekan lalu, bahwasanya kita dapat dari hadis tersebut kita dapat mengenal atau mengetahui tingkatan-tingkatan manusia di hari akhirat kelak terkait tauhid yang sudah dia eh, terkait keyakinan atau tauhid yang dia lakukan selama di dunia. Ya, sekali lagi saya ulangi, ada sebagaimana dalam hadis ini, yaitu ada 70.000 golongan dari umat Rasulullah SAW yang masuk ke surga tanpa dihisap dan tanpa disiksa di neraka terlebih dahulu. Ada juga yang dihisap dan dimasukkan ke dalam neraka, namun pada akhirnya karena dia ada iman dalam dirinya, ada tauhid dalam dirinya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka pada ujung-ujungnya juga dia akan kelak diampunkan dosanya ya setelah dicuci disiksa di neraka sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan ya. Kemudian setelah itu dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatal Islam azakumullah. Yang kedua adalah eh, makna ya makna tahqiqi. Apa arti daripada mewujudkan tauhid? Ya, merealisasikan tauhid itu apa maksudnya? Apa hakikat dari mewujudkan tauhid? Ini sudah kita jelaskan ya pada pertemuan sebelumnya. Yang dimaksud dengan adalah mewujudkan tauhid adalah bukan cuma sekedar kita mengucapkan dengan lisan saja, yaitu kalimat la ilaha illallah, bukan cuma sekedar kita membenarkan di dalam hati apa yang kita ucapkan, kalimat la ilaha illallah, tapi yaitu kita eh, betul-betul meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Ya, jadi kita setelah kita mengucapkan kalimat syahadat atau dua kalimat syahadat, setelah kita membenarkan dalam hati kita, yaitu kita mewujudkan kalimat la ilaha illallah dalam perbuatan. Maksudnya kita mesti meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Ya, baru dikatakan kita sebagai orang yang merealisasikan tauhid, yang menerapkan tauhid yang sebenar-benarnya. Kalau eh, dalam kehidupan sehari-hari kita meninggalkan segala bentuk penyembahan selain Allah atau segala bentuk kesyirikan. Yaitu yang dimaksudkan dalam kitab ini. Yang ketiga adalah pelajaran yang kita bisa terima dari hadis ini atau hadis yang sebelumnya adalah sana'uhu subhanahu wa ta'ala ala Ibrahim bikaunihi lam yakun minal musyrikin. Yaitu Allah Subhanahu wa taala ya memuji Nabi Ibrahim alaihissalam karena beliau adalah orang yang bukan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang musyrik, bukan tergolong orang-orang yang musyrik. Ya, makanya dalam pada eh, dalil-dalil sebelumnya ya, maaf ya. Jadi ini apa namanya? Eh, ini pelajaran yang kita petik ini bukan bukan cuma dari hadis Nabi ya, tapi dari dalil Al-Qur'an juga yang sebagaimana yang sudah kita
bacakan, jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ya, jadi yang poin yang keempat, ketiga ini itu diambil dari ayat Al-Quran, dari ayat Al-Quran yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, karena Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah tergolong orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ikhwatul Islam azakullah yang itu terdapat dalam surah An-Nahl ya, ayat 120. Ya, silakan buka surah An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim, kata Allah dalam Al-Quran, adalah satu umat, ya, atau imam, pemimpin qanitan lillah, yang senantiasa mentaati Allah, yang senantiasa beribadah kepada Allah, hanifan. Hanifan artinya lurus, ya, akidahnya, keyakinannya, bukan musyrik. Walam yakun minal musyrikin, dan sekali-kali Nabi Ibrahim itu bukanlah orang yang musyrik. Jadi ayat ini adalah berisi pujian Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah uh, orang atau panutan yang taat beribadah kepada Allah, yang senantiasa beribadah kepada Allah, yang senantiasa mentaati Allah. Yang kedua, Nabi Ibrahim adalah sosok orang yang bersih daripada kesyirikan, yaitu orang yang murni dalam penyembahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan orang termasuk orang-orang yang musyrik. Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Ya. Jadi jadi sekali lagi ayat ini tidak ada lagi keraguan bahwasanya ayat ini Allah sebutkan untuk memuji Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, untuk memuji Ibrahim alaihissalam. Ya, kenapa dipuji? Ya, karena ada sifat yang dia miliki, yaitu apa? Yaitu taat kepada Allah dan orang yang lurus, tidak bengkok, artinya orang yang murni dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab beliau ini, semoga Allah merahmati beliau. Jadi ya bahwasanya kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, itu karena beliau ya tidak melakukan kesyirikan. Itu ya, itu yang menjadi porosnya, ya, itu yang menjadi sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, karena beliau tidak melakukan kesyirikan. Ya, oleh karena itu maka siapa saja yang tidak melakukan kesyirikan, maka tentu dia akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ayat ini sebenarnya ya secara khusus ditujukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi secara umum itu juga berlaku kepada siapa saja yang senantiasa mentaati Allah dan tidak melakukan kesyirikan, maka tentu dia akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang mukmin yang lurus akidahnya, yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tentu mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita ya sangat ingin mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengharapkan pujian daripada manusia, ya, kita tidak riak kepada manusia, tetapi kita hanya mengharapkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu tatkala kita menjalankan ketaatan kepada Allah dan meluruskan akidah kita kepada Allah, yaitu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu Allah akan memuji kita. Jika Allah memuji kita,
tentu Allah akan senang kepada kita dan tentu Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan begitu banyak ganjaran-ganjaran pahala ya kepada siapa siapa saja yang lurus akidahnya, siapa-siapa saja yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keempat, sana'uhu ala sadatil awliya bisalamatihim minasyirki. Ya qaulihi ta'ala, ya. Jadi di sini pada poin yang keempat, pelajaran yang keempat dari dalil-dalil yang sudah dipaparkan oleh Syekh ya adalah Allah Subhanahu wa taala memuji para pemimpin-pemimpin para wali. Ya, para pemimpin-pemimpin para wali. Kenapa? Karena mereka bersih selamat daripada kesyirikan. Ya, karena mereka selamat atau terbebaskan dari atau bebas dari segala bentuk kesyirikan. Ya, siapakah para pemimpin para aulia, para wali adalah para nabi. Ya, tidak lagi diragukan bahwasanya para nabi adalah pemimpin para wali. Ya, wali itu adalah waliullah adalah orang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kekasih Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Itulah para aulia waliullah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ya. Jadi para wali itu ya kata Allah dalam Al-Qur'an adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Dan para nabi tentu tidak lagi diragukan bahwasanya mereka adalah pemimpin para wali, pemimpin para waliullah, yaitulah para nabi dan rasul karena mereka tentunya adalah orang-orang yang pertama sekali ya taat kepada Allah dan orang-orang yang pertama sekali apa namanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengajak manusia kepada tauhid. Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Ya. Jadi tentang pujian Allah terhadap para pemimpin, para waliullah, karena mereka bebas dari kesyirikan, karena mereka tidak melakukan kesyirikan, itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, yaitu orang-orang yang mana mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini penggalan ayat yang terdapat dalam surah Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Ya, di sini disebutkan innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Ya, itu artinya ada lagi sambungannya walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Itu ayat yang lengkapnya ya. Ayat-ayat yang lengkapnya tentang orang-orang yang apa namanya orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengatakan mereka adalah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan dan mereka adalah orang-orang yang atau yang berada di depan dalam melakukan amal-amal kebajikan. Ikhwatal Islam, azakumullah, tentu para nabi dan rasul adalah orang-orang yang paling terdepan, orang yang paling awal-awal, orang-orang yang bersegera melakukan amal-amal kebajikan dan orang-orang yang paling awal melakukan amal-amal kebajikan terkhusus dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan membebaskan dirinya dari segala bentuk kesyirikan atau mereka terbebas dari segala bentuk kesyirikan. Ya, itu poin yang keempat. Poin yang kelima adalah atau pelajaran yang kelima, kaunu tarkir ruqya wal kay min tahqiqit tauhid. Ya, jadi meninggalkan ya. Jadi meninggalkan apa namanya? Tidak meminta untuk diruqyah
dan meninggalkan untuk tidak berobat dengan besi panas, itu bagian daripada perwujudan terhadap tauhid, bagian daripada realisasi terhadap tauhid. Ya, jadi salah satu realisasi tauhid ya atau penerapan tauhid dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak minta untuk diruqyah tatkala kita sakit. Jadi kalau kita sakit, ya usahakan jangan minta diruqyah, jangan minta di ruqyah dari orang lain. Ya, kalau mau ruqyah, ruqyah diri sendiri, ruqyah diri sendiri. Yang kedua juga jangan berobat dengan besi panas. Ya, jangan berobat dengan besi panas. Ya, ini salah satu dari bentuk perwujudan kita terhadap tauhid atau realisasi terhadap tauhid. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggalkan untuk minta diruqyah dan meninggalkan berobat dengan besi panas berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alladzina la yastarqun wa la yaktawun, yaitu orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah dan orang-orang yang tidak berobat dengan besi panas. Ya, itu yang poin yang kelima. Poin yang keenam adalah qaunul jami'ati litilqal khisali huwa tawakkal. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tiga ciri-ciri orang-orang yang kelak akan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Itu Nabi menyebutkan tiga, yaitu tidak meminta untuk diruqyah, tidak berobat dengan besi panas, yang ketiga tidak merasa sial karena melihat sesuatu, karena mendengar sesuatu, atau karena yang berkaitan dengan hari-hari tertentu dan seterusnya, tidak menganggap sial. Itu semuanya Nabi sebutkan itu karena mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah, orang yang betul-betul pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketiga jenis orang tersebut yang mendapatkan pujian, yang mendapatkan perhatian khusus dari Allah karena mereka adalah orang-orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mempasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwat Islam azakumullah yang perlu kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Yang keenam atau yang ketujuh, umku ilmi sahaba li ma'rifatihim annahum lam yanalu dzalika illa bi'amal. Yaitu dalamnya ilmu para sahabat Nabi, ya, karena mereka mengetahui bahwasanya mereka tidak akan bisa mendapatkan berita gembira dari Nabi sebagai orang-orang yang akan kelak dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diazab kecuali dengan amal. Ya, makanya mereka pun mengatakan, oh, yang dimaksud Nabi itu barangkali adalah orang-orang yang pertama-tama hijrah atau orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dan seterusnya. Artinya, untuk mendapatkan eh, berita gembira tersebut itu bukan cuma sekedar berdiam diri, ya, bukan cuma sekedar angan-angan belaka, tetapi itu membutuhkan amalan perbuatan, membutuhkan namanya kesabaran dan keistiqomahan dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah sebagaimana yang sudah kita baca hadisnya ya tentang bagaimana sahabat saling bertanya-tanya di antara mereka siapakah golongan tersebut yang Nabi berikan rekomendasi atau Nabi berikan pernyataan persaksian bahwasanya mereka ya termasuk atau orang-orang yang akan kelak dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Ya. Kemudian yang kedelapan, hirsuhum alal khair. Ya, hirsuhum alal khair. Artinya para sahabat adalah orang-orang yang sangat ya antusias dalam kebaikan, sangat bersemangat dalam melakukan kebaikan, dalam mencari kebaikan, dalam mengetahui kebaikan, dalam mencari ilmu, dalam mengamalkannya, dalam mendakwakannya. Maka para sahabat memiliki gairah yang
memiliki giroh semangat ya yang sangat besar untuk melakukan kebaikan, untuk mendapatkan kebaikan. Ya sebagaimana yang apa namanya yang sudah kita bacakan ya pada hadis yang sudah kita pelajari di pekan yang lalu ya. Karena para sahabat ingin sekali ya menjalankan kebaikan, yang mengetahui kebaikan, karena dengan kebaikan yang dia ketahui lalu mereka amalkan, maka itulah yang akan membawa kepada keberuntungan dan keselamatan kepada mereka. Ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang paling ya antusias, yang paling bersemangat, yang dalam mengerjakan amal-amal kebaikan, bahkan yang paling terdepan melakukan amal-amal kebaikan. Itu tidak perlu lagi dibahas ya, karena itu sudah jelas sekali dalam sejarah-sejarah Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana para sahabat dalam berdakwah, dalam menuntut ilmu dari Nabi, dalam kesabaran, dalam berjihad dan seterusnya. Maka para sahabat adalah orang-orang yang terdepan dan orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Baik, yang kesembilan, pelajaran yang kita bisa petik daripada apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, fadilatu hadhil ummati bil kamiyati wal kaifiyah. Keutamaan umat Rasulullah SAW dari sisi jumlah ya dan dari segi kualitasnya. Ya, jadi keutamaan Nabi kita Muhammad SAW ini ya utama dari dua sisi. Ya, sisi jumlahnya dan dari sisi kualitasnya. Ya, itu berdasarkan hadis ya yang sudah kita bacakan. Dari sisi jumlahnya dulu, umat Rasulullah SAW ini unggul dibandingkan umat-umat yang lainnya karena Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kumpulan orang-orang yang begitu banyak, yang lebih banyak daripada umatnya, pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, ya, dibandingkan dengan pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari pada eh, eh, pekan yang lalu. Ya, artinya pengikutnya Nabi Musa alaihissalam, Nabi juga diperlihatkan oleh Allah, ya begitu banyak juga sehingga Nabi pun mengira itu adalah pengikutnya. Namun ketika itu Allah katakan itu bukan pengikutmu, itu pengikut Nabi Musa. Kemudian setelah itu Allah perlihatkan lagi kumpulan yang lebih banyak lagi daripada pengikut Nabi Musa, maka dikatakan itulah umatmu, itulah pengikutmu, ya pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti pengikut Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling terbanyak di antara pengikut-pengikut nabi-nabi terdahulu. Ini merupakan satu keutamaan yang sangat besar dari Allah kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keutamaan umat ini dari sisi kualitasnya, ya, yaitu apa? Karena ada di antara umat Rasulullah SAW yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Ya, ini tentu akan berbeda dengan umat-umat terdahulunya yang tidak memiliki keutamaan seperti ini. Jadi ada umat Rasulullah SAW kelak nanti, ya, sebagaimana Nabi sabdakan dalam hadis yang sudah kami bacakan, yaitu ada 70.000 manusia yang akan masuk ke dalam surga kelak nanti tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Ya, siapakah mereka itu yang sebagaimana yang sudah saya jelaskan dalam hadis, yaitu mereka adalah orang-orang yang ketika sakit tidak minta untuk diruqyah, ketika sakit tidak berobat dengan besi panas, dan juga tidak menganggap sial dirinya terhadap sesuatu yang dia lihat atau sesuatu yang dia dengar atau sesuatu yang dia alami. Bahkan mereka mempasrahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang memiliki tawakal yang sangat kuat, yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan daripada umat Rasulullah SAW berdasarkan hadis ini yang tidak
ada pada umat-umat sebelumnya. Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Ya, kemudian yang ke-14, ya, poin yang ke-14 yang bisa kita petik adalah anna man lam yujib ahadun ya'ti wahdahu. Bahwasanya, ya, ada di antara nabi yang tidak ada pengikutnya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan hadis sebelumnya yang berbunyi wa an wan nabiyyu laisa ma'ahu ahadun. Dan ada nabi yang tidak ada seorang pun bersamanya, yaitu yang mengikutinya. Ya, karena kan nanti kelak manusia itu akan dibangkitkan bersama dengan nabinya. Ya, jadi para pengikutnya itu akan dibangkitkan bersama dengan nabinya. Jadi ada nabi yang tidak ada pengikutnya, artinya tidak ada yang menerima dakwanya. Ya, jadi sekali lagi para nabi ini hanya menjalankan tugas dari Allah, mengajak manusia ke jalan Allah, tetapi yang memberikan hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ada nabi yang tidak ada pengikut, artinya tidak ada yang menerima dakwah tersebut. Ya, jadi bukan berarti nabi itu gagal ya dalam berdakwah, tidak. Tentu semuanya ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun para nabi itu telah menjalankan tugasnya ya sebagai penyampai risalah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, wa ma 'alaika illal balagh. Tidak ada kewajibanmu ya Muhammad kecuali hanya menyampaikan. Jadi kewajiban para nabi termasuk nabi kita Muhammad SAW adalah menyampaikan. Ya, adapun hidayah taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yahdi man yasha. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah taufik ya kepada siapa yang dia kehendaki. Baik, yang ke-15, samratu hadal ilm wa adamul iqtiral bil kasrah. Fa innal kasrah adamu zuhdi fil qillah. Ya. Jadi wa adamul zuhdi fil qillah. Ya. Di sini dikatakan poin yang ke-15 yang kita bisa petik adalah buah daripada ilmu ini. Ya, buah daripada ilmu ini ya wa adamul ittiral bil kasrah ya, yaitu buah daripada hadis yang Nabi sampaikan kepada kita, karena hadis adalah ilmu, wa adamul ittiral bil kasrah ya, dan kita tidak tertipu dengan banyaknya jumlah manusia ya, dan tidak ter, dan tidak ter, eh, maksudnya maksudnya adalah buah daripada ilmu ini yang kita dapat daripada hadis, yaitu kita tidak tertipu dengan banyaknya jumlah ya, dengan banyaknya jumlah eh, orang-orang yang kita saksikan, dan juga kita tidak merasa pesimis dengan jumlah yang sedikit ya. Maksudnya adalah ketika banyak kita saksikan orang-orang yang berbuat maksiat dalam kesesatan ya, dan jumlah mereka banyak, jangan kita tertipu sehingga kita pun larut ikuti kesesatan mereka, karena hanya karena yang melakukan kesesatan itu adalah banyak yang melakukannya. Jangan kita ikut terbawa arus, itu maksudnya ya. Jangan kita, kenapa? Fa innal kasrata qad takunu dolala, karena banyaknya orang yang melakukan itu terkadang itu kesesatan ya. Terkadang orang-orang itu adalah orang-orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan merasa pesimis. Misalnya, wah saya ini sedikit ya, yang bersama saya sedikit orangnya ya, sedangkan mereka-mereka itu banyak sekali pengikutnya dan seterusnya. Jadi boleh jadi mereka itu dalam kesesatan. Ya, jadi jangan dilihat banyaknya orang yang mengerjakan, banyaknya orang yang mengambil sesuatu itu, tapi lihat apakah mereka itu mengambil sesuatu yang benar, menjalankan yang benar, atau mereka melakukan satu kesalahan atau suatu kesesatan. Jadi yang menjadi barometer adalah bukan banyaknya orang yang mengerjakan. Ya, ini yang harus kita pahami bersama. Bukan banyaknya orang yang mengerjakan sehingga kita pun
ikut-ikutan juga melakukan perbuatan tersebut karena banyaknya orang yang melakukannya. Tapi yang kita jadikan barometer adalah apakah orang-orang itu mengerjakan kebenaran, apakah orang-orang itu mengikuti kebenaran. Itu yang jadi yang kita jadikan barometer kebenaran, bukan orang yang melakukannya. Apa dalilnya? Jangan sampai kita tertipu dengan banyaknya orang-orang yang melakukannya atau mengikuti sesuatu. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 116, ya. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau ya Muhammad mengikuti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan ya, artinya eh, Nabi Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada Nabi untuk tidak mengikuti kebanyakan orang di permukaan bumi ini. Karena begitulah kenyataannya, kebanyakan orang di permukaan bumi ini mereka tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita saksikan ya, di dunia ini ya, mana yang lebih banyak? Orang yang berbuat kebaikan atau orang yang berbuat keburukan? Tentu jawabannya adalah orang yang banyak berbuat keburukan daripada kebaikan. Karena Allah sendiri mengatakan dalam ayat ini, jika engkau ya Muhammad mengikuti kebanyakan ya orang di permukaan bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kebanyakan orang di permukaan bumi orang-orang yang tersesat, orang-orang yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kita tertipu karena banyaknya jumlah orang-orang tersebut, ya, sehingga kita pun juga mengikuti kesesatan mereka, ya. Tetapi kita mesti harus mengikuti kebenaran, meskipun yang melakukan kebenaran itu jumlahnya sedikit. Ini yang harus kita pahami bersama, ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi ya, kita harus yakin ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala justru memberikan pertolongan itu kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada kebenaran meskipun jumlahnya sedikit. Ya, meskipun jumlahnya sedikit, disitulah Allah memberikan pertolongan. Tapi sebaliknya, meskipun banyak orang yang melakukannya, tetapi itulah kesesatan yang dilakukan, kemaksiatan yang dilakukan, meskipun banyak yang orang melakukan, maka di situ Allah tidak akan memberikan pertolongan. Bahkan justru Allah memberikan kehinaan kepada orang-orang tersebut. Oleh karena itu, sekali lagi janganlah kita tertipu dengan banyaknya orang yang mengerjakan suatu perbuatan, ya, dan janganlah kita merasa pesimis tatkala hanya sedikit orang yang melakukan kebaikan. Jadi yang menjadi barometer adalah sejauh mana kita mengikuti kebenaran. Di mana ada kebenaran, maka disitulah ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apakah jumlah kita sedikit ataupun banyak, itu tidak menjadi masalah. Yang terpenting adalah kita komitmen dan konsisten terhadap kebenaran. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya, jadi sekali lagi bahwasanya kita jangan sampai tertipu dengan eh, banyaknya orang yang melakukan, ya, karena boleh jadi banyaknya orang yang melakukan itu adalah orang-orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya, di sini disebutkan, ya, begitu juga jangan juga kita tertipu dengan banyaknya pengikut yang ada bersama kita. Ya, anggaplah kita misalnya sebagai panutan, ya, lalu banyak kita punya pengikut, maka janganlah kita tertipu, ya, tertipu. Maksudnya adalah janganlah kita, janganlah kita, ya, eh, ujub, ya, bangga diri, ya, karena kita banyak pengikut. Jangan bangga diri. Ya, kita harus tetap tawadu, tetap kita rendah hati, ya, kepada Allah, merendahkan diri kita kepada Allah, ya, tetap kita bersifat rendah hati kepada manusia, jangan sombong, jangan kita ujub. Seandainya
banyak para pengikut kita dalam kebaikan. Ya, jadi gitu. Jadi sekali lagi, tatkala ada orang yang melakukan banyak kesalahan-kesalahan, banyak penyimpangan-penyimpangan, janganlah kita tertipu sehingga kita pun larut bersama mereka, ikut bersama mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tatkala kita memiliki banyak pengikut, ya banyak apa namanya eh, orang-orang yang bersama kita dalam kebaikan, dalam kebenaran, janganlah kita merasa ujub. Ya, janganlah kita merasa bangga diri, apalagi sombong. Ya, apalagi sombong. Tetap kita apa namanya bersifat tawadhu, ya, tawadhu kepada Allah dan tawadhu kepada manusia. Bahwasanya banyaknya pengikut kita, sangat anggaplah kita sebagai public figure misalnya, atau sebagai apa namanya orang panutan, ya, atau tokoh-tokoh masyarakat misalnya, sehingga banyak yang mengikuti kita, maka janganlah kita bangga diri, ya. Tetap kita harus bertawadhu, sifat tawadhu kita, karena semuanya itu adalah merupakan eh, nikmat dari Allah, anugerah dari Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga, jangan juga kita merasa pesimis tatkala pengikut kita sedikit. Ya, jangan kita katakan, wah, saya ini sedikit yang belajar sama saya misalnya. Sedikit orang yang mau mengikuti saya, sedikit orang yang mau mendengarkan perkataan saya, sedikit orang yang mau bersama saya dalam kebaikan, dalam dakwah dan seterusnya. Jangan kita pesimis. Iya, lihatlah para nabi kan, sebagaimana hadis yang saya bacakan tadi itu, ada nabi yang tidak ada pengikutnya nanti pada hari kiamat, dibangkitkan tidak ada pengikutnya. Bahkan ada yang cuma satu orang saja yang mau menerima dakwah nabi. Ada juga nabi yang cuma dua orang saja, bahkan ada yang tidak ada pengikutnya. Jadi jangan jangan kita pesimis ya dalam dalam melakukan kebaikan, dalam menyampaikan dakwah, dalam mengajarkan ilmu. Meskipun satu orang saja, kalau mereka mendapatkan hidayah itu jauh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Iya. Kenapa? Ya karena satu orang inilah yang akan menjadi bagi kita sebagai amal jariah kita. Kita ajak seseorang dalam kebaikan, lalu dia mengikuti kebaikan apa yang kita sampaikan kepadanya, maka seluruh kebaikan yang dikerjakan itu akan mengalir kepada kita pahalanya tanpa mengurangi pahala yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan yang dia lakukan, atas amal-amal soleh yang dia lakukan. Jadi tidak ada rugi ya. Jadi sekali lagi, jangan kita merasa minder, merasa lemah, merasa bersedih tatkala kebaikan itu sedikit orang yang kerjakan. Tatkala orang-orang sedikit bersama kita dalam kebaikan. Jangan kita merasa lemah, jangan kita merasa bersedih, jangan kita merasa pesimis. Ya, tetapi kita harus bangga, kita harus yakin, kita harus bahagia, harus gembira. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita dalam kebaikan, tempatkan kita dalam petunjuk. Itu yang menjadi barometer ya. Itu jadi barometer karena apa? Karena yang memberikan kebahagiaan yang hakiki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan keselamatan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang terpenting adalah kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, meskipun barangkali orang-orang sedikit bersama kita, atau boleh jadi ada orang-orang yang tidak bersama dengan kita misalnya, tapi yakin dan yakinlah kalau kita berada dalam kebenaran, ya maka insya Allah pertolongan Allah akan Allah berikan kepada kita di dunia ini, tentunya lebih-lebih di hari akhirat kelak. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan dulu para peserta kajian. Ya, nanti lanjutannya masih ada ya. Insya Allah lanjutannya kita akan bahas nanti pada pertemuan selanjutnya insya Allah. Ya, saya buka sesi tanya jawab. Ya, ada 15 menit ke depan, kalau mau bertanya dipersilahkan. Silakan. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Insya Allah kita akan berhenti sampai jam 9.
Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ini. Saya lanjutkan ya kalau tidak ada pertanyaan. Baik, poin yang ke-16 yang kita bisa petik dari pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ar-rukhsatu fir ruqya fil minal aini wal huma. Ya, yaitu adanya kebolehan meruqyah tatkala terkena penyakit ain dan tersengat oleh binatang yang berbisa. Ya, jadi diperbolehkan ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi yang sudah kita bacakan sebelumnya, la ruqyata illa min ain au huma. Nabi bersabda, tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain dan atau yang terkena sengatan binatang yang berbisa seperti kalajengking, ular dan yang semisalnya. Itu diperbolehkan. Ya, silahkan kita meruqyah diri kita masing-masing. Ya, silahkan kita meruqyah diri kita masing-masing atau meruqyah orang lain dari penyakit ain, ya, penyakit yang disebabkan karena lewat mata, karena iri dengki atau karena takjub, ya, atau meruqyah terhadap apa yang mengenai kita dari sengatan-sengatan atau gigitan dari binatang-binatang yang berbisa. Ya, itu diperbolehkan. Yang berikutnya ke-17 adalah umku ilmi salaf liqaulihi qad ahsana man intaha ila ma sami' walakin kada wa kada. Fa'alim anna al-hadis al-awwal la yukhalifu tsani. Ya. Yang ke-17 ini adalah dalamnya ilmu para salafus soleh, para ulama salafus soleh terdahulu dalamnya ilmu mereka. Ya, kenapa? Ya karena ulama salafus soleh ya mereka banyak mengetahui hadis-hadis. Ya, alhamdulillah kita ini tahu hadis-hadis karena para ulama-ulama terdahulu yang meriwayatkan hadis kepada kita. Ya, tentu kita tidak mengetahui apa-apa ya di zaman sekarang ini kalau tidak ada para ulama-ulama terdahulu yang menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW kepada kita. Ya, mereka lah yang sebagai penyambung lidah Rasulullah SAW kepada kita. Ya, riwayat-riwayat hadis ya yang sampai kepada kita itu melalui para ulama as-salafus salih. Sebagaimana hadis Nabi, innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinara wala dirhama wa innama warasul ilma. Faman akhadahu bihadzin wafir. Sesungguhnya para ulama, kata Nabi, adalah pewaris para nabi dan rasul. Ya, dan para nabi dan rasul tidaklah mewariskan harta benda, perak dan emas, tetapi mereka mewariskan ilmu, ilmu agama tentunya. Barang siapa yang mewarisi ilmu agama, kata Nabi, maka dia telah mendapatkan warisan yang sangat banyak. Itulah para ulama. Para ulama adalah telah banyak mewariskan ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka pun menyampaikan kepada kita, termasuk hadis ini. Ya, termasuk hadis yang sedang kita pelajari ini itu adalah warisan para ulama dari Nabi kita Muhammad SAW. Inilah warisan yang terbanyak. Oleh karena itu kita mesti bangga, mesti berbahagia, mesti bergembira karena kita sedang mempelajari warisan Rasulullah SAW yang diwariskan kepada para ulama, yaitu hadis Rasulullah SAW. Itu adalah al-ilmu, yaitu ilmu syariah atau ilmu agama. Ya. Kemudian yang ke-18, bu'dis salaf min an madhil insan bima laysa fihi. Ya, ini juga kita ambil dari hadis yang sebelumnya, yaitu para sahabat itu atau para salafus soleh, ulama terdahulu itu, mereka itu sangat tidak suka mendapatkan pujian dari manusia. Ya, artinya mereka betul-betul orang-orang yang ikhlas. Makanya dalam hadis yang sudah kita bacakan itu, ya, seorang sahabat atau seorang salafus soleh mengatakan, adapun pada malam itu, ya, saya tidak melaksanakan sholat. Ya, saya melihat ada jatuhnya bintang, namun saya tidak melaksanakan sholat. Yaitu untuk menepis jangan sampai ada orang-orang yang menyangka dia melaksanakan sholat di tengah malam. Ya, oleh karena itu agar dia tidak ada orang-orang yang memuji dia dengan sesuatu yang dia belum kerjakan, ya maka dia pun transparansi ya menjelaskan
kepada orang-orang bosnya pada malam itu saya tidak melaksanakan sholat malam. Baik, yang ke-19 adalah perkataan Nabi anta minhum. Ya, sebagaimana ketika ada seorang sahabat yaitu Ukasyah ingin didoakan Nabi agar dia termasuk dari 70.000 orang itu yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diazab, maka apa kata Nabi? Anta minhum, kamu termasuk dari golongan tersebut. Ini merupakan salah satu dari tanda kenabian, ya, tanda kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi di antara tanda-tanda kenabian, bahwasanya Nabi itu bisa langsung memberikan satu pernyataan bahwasanya orang itu termasuk penghuni surga tanpa dihisab dan tanpa diazab, sebagaimana hadis yang sudah kita pelajari bahwasanya Nabi memberikan pernyataan bahwasanya Ukasha bin Mihsan itu termasuk salah satu dari para 70.000 golongan yang kelak akan masuk di surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Itu sudah merupakan pernyataan Nabi, dan tentu pernyataan Nabi itu disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya pernyataan Nabi ini yang menyatakan anta minhum, engkau termasuk dari golongan itu wahai Ukasha, seandainya ini Allah tidak setuju, pasti turunlah ayat. Pasti turunlah ayat yang menegur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Selama tidak ada ayat yang turun, wahyu yang turun menegur Nabi, maka itu menunjukkan bahwasanya Allah setuju dengan pernyataan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian yang ke-20, ya, Fadilatu Ukasyah, keutamaan sahabat Nabi yang bernama Ukasyah bin Mihsan. Jadi Ukasyah ini adalah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak akan dimasukkan, termasuk orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga pada hari kiamat kelak tanpa dihisab dan tanpa diazab, tanpa disiksa. Ya, apakah kita juga menyaksikan demikian? Artinya bersaksi bahwasanya Ukasha itu adalah orang yang akan kelak dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diazab, sebagaimana Nabi saksikan. Iya, kita saksikan begitu. Kita menyatakan demikian. Ya, karena Nabi yang menyatakan demikian. Tidak perlu lagi diragukan. Ya, kalau Nabi sudah menyatakan demikian, maka kita pun juga boleh menyatakan demikian. Adapun orang-orang yang belum Nabi nyatakan demikian, maka kita tidak boleh juga menyatakan demikian selama Nabi tidak menyatakan demikian. Ya, artinya Ukasha ini, ya betul kita katakan Ukasha itu termasuk golongan yang akan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Itu boleh kita katakan demikian. Karena apa? Karena Nabi mengatakan demikian. Ya. Baik, yang terakhir adalah yang ke-21, isti'malil ma'arid. Ya, isti'malil yaitu menggunakan apa namanya? Sesuatu yang tidak secara langsung. Ya, karena apa? Karena ada juga orang setelah Ukasha, ya, tapi tidak disebutkan siapa namanya, yang juga minta juga agar dia sama seperti Ukasha juga didoakan oleh Nabi. Tapi Nabi tidak mendoakannya. Justru yang mengatakan engkau telah didahului oleh Ukasha. Itu karena banyak sebab. Ya, boleh jadi karena orang itu tidak pantas untuk didoakan. Ya, boleh jadi karena orang itu barangkali orang munafik, ya, karena kan banyak juga orang munafik di zaman Nabi kan. Ya, pura-pura Islam padahal dia bukan Islam yang sebenarnya. Ya, boleh jadi juga jangan sampai kalau dibuka lagi orang ini akan banyak nanti yang meminta, padahal orang-orang yang meminta itu tidak pantas untuk didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semuanya adalah hanya Allah yang tahu, ya, karena Nabi tidak menjelaskan secara detail tentang masalah ini. Kemudian yang terakhir yang kita bisa petik dari pelajaran pada bab ini adalah husnu khuluqihi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi memiliki akhlak yang sangat baik. Ya, Nabi memiliki akhlak yang sangat baik karena beliau menolak orang ini yang meminta didoakan dengan tolakan yang halus. Ya, Nabi tidak mengatakan kamu tidak pantas, kamu jangan begini dan seterusnya. Nabi cuma mengatakan sabaqaka biha Ukasha, engkau telah didahului oleh Ukasha. Ini menunjukkan bagaimana Nabi memberikan jawaban dengan jawaban-jawaban yang tidak membuat orang benci, tidak membuat orang marah dan seterusnya,
ya karena beliau tentu memiliki akhlak yang baik dan Allah telah memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya engkau yang Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Demikianlah para peserta kajian akidah ya pada pagi hari ini, yang semoga berkah ya pertemuan kita ini ya tentang kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisap. Itu tidak ada mustahil ya. Tidak ada mustahil kita termasuk golongan dari 70.000 golongan yang kelak dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisap dan tanpa disiksa. Demikianlah, mohon maaf jika ada segala kekurangan dan kekhilaafannya, kesalahannya. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang salah yang khilaf dari saya dan kekurangan ilmu saya. Dan saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada para peserta sekalian. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira pada para peserta kajian akidah yang terus membersamai kami di dalam menuntut dalam mempelajari ilmu agama, terkhusus masalah akidah. Dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada para donatur ya yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan rutin kita ini. Semoga Allah juga memberikan balasan yang terbaik bagi donatur kajian kami ini. Demikianlah, insya Allah kita bertemu kembali kajian akidah di pekan depan, insya Allah ya di jam yang sama insya Allah. Dan perlu kami sampaikan, sebentar malam ada kajian kami lagi, kajian fikih jam 9 malam sampai jam 10. Silakan yang punya kesempatan bisa bergabung di ruang Zoom sebentar malam insya Allah. Barakallahu fikum, dan ini ada rekamannya. Insya Allah saya akan kirimkan rekamannya. Ya silakan kalau mau lagi mendengarkan rekamannya dipersilakan. Kalau ada juga yang mau men-share rekamannya ke rekan-rekannya dipersilakan. Barakallahu fikum. Kami akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Syukron jazakumullah khair. Wa iyyakum wa fiik barakallah.